Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siang ini adalah malam yang sangat spesial karena kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem respirasi dan sistem digesti. Kalau begitu, mari kita masuk ke materinya. Kali ini kami akan membahas sistem respirasi. Apa itu sistem respirasi? Sistem respirasi adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas O2 dan CO2. Fungsi sistem respirasi ada pertukaran gas, mengatur pH darah, tempat atau rumah reseptor-reseptor penciuman, menyaring udara dan menghasilkan suara. Mengekspresikan air dan panas dalam jumlah kecil. Struktur sistem respirasi terdiri atas saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas terdiri dari hidung, nasal cavity, faring, dan laring. Berikut adalah gambar anatomi dari nasal cavity. Di dalam nasal cavity terdapat konse yang memiliki fungsi untuk melindungi hidung dengan mengatur temperatur dan kelembapan udara yang masuk saat bernafas, serta menyaring benda-benda asing yang terhirup bersama udara masuk tersebut. Fungsi rongga hidung dalam respirasi terbagi menjadi fungsi preventif dan fungsi lubrikasi. Fungsi preventif adalah bulu hidung sebagai penyaring debu. Selaput lendir pada hidung ialah bagian yang memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus, jadi hidung dapat terlindung dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Fungsi lubrikasi adalah jalan napas menjadi tidak kering karena lubrikasi dari kelenjar submukosa dan sel goblet. Fungsi pemanas dan pendingin udara. Karena kayaknya vaskularisasi di dalam rongga hidung yang berfungsi sebagai konduksi dari panas dan adanya perputaran inspirasi dan ekspirasi. Organ saluran pernapasan atas yang kedua adalah faring. Berikut adalah gambar anatomi dari faring. Faring merupakan bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Faring sendiri terdiri dari nasofaring, yaitu bagian yang berbatasan dengan rongga hidung, orofaring, yaitu bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, dan laringofaring, yaitu bagian yang berbatasan dengan laring. Faring merupakan bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Faring sering juga disebut sebagai tenggorokan bagian atas manusia. Faring ini bentuknya seperti tabung dan letaknya di belakang rongga hidung. Fungsi dari faring ini adalah sebagai penyalur, jadi udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Organ berikutnya pada saluran pernapasan atas adalah laring. Berikut adalah gambar anatomi dari laring. Epiglotis berfungsi untuk menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Glotis adalah lubang yang terletak di antara laring dan pita suara, tempat untuk mengalirkan paru-paru. Mengalir ke paru-paru. Vocal cord yang berfungsi menggetarkan udara yang datang dari paru-paru untuk membentuk suara. Laring juga merupakan penghubung faring dan trakea. Demikian penjelasan saya tentang saluran pernapasan atas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ika. Ya, tadi adalah penjelasan dari saluran pernafasan bagian atas yang dijelaskan oleh Kayuli. Kemudian saya akan menjelaskan tentang saluran pernafasan bagian bawah. Untuk saluran pernafasan bagian bawah, organnya itu ada trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Organ pertama yang kita bahas dari saluran pernafasan bawah adalah trakea. Trakea terbentuk dari cincin tulang rawan yang tidak lengkap dan berbentuk U. Panjangnya 10-20 cm. Trakea berakhir ketika bercabang di dua karina. Trakea bercabang di dua karina menjadi bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Fungsi trakea dalam sistem pernafasan yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ kedua dari saluran pernafasan bawah yaitu bronkus. Sudut yang dibentuk oleh percabangan bronkus disebut karina. Karina membentuk sudut 20-30 derajat pada bronkus kiri dan 45-55 derajat pada bronkus sebelah kanan. Bronkus utama kanan atau right primary bronchus mempunyai 3 percabangan. Sedangkan bronkus utama kiri atau left primary bronchus mempunyai 2 percabangan. Cabang dari bronkus utama atau primary bronchus disebut secondary bronchus. Organ berikutnya dari saluran pernafasan bawah yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus.
Secara fungsional, bronkiolus dibagi menjadi dua bagian, yaitu bronkiolus non-respiratorius, di mana tidak terdapat pertukaran gas, dan bronkiolus respiratorius, di mana terjadi pertukaran gas bersama dengan ductus alveolaris dan saccus alveolaris. Berikut adalah gambar bronkiolus yang di ujungnya terdapat alveolus. Organ saluran pernafasan berikutnya adalah alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dapat kita lihat pada gambar, di alveolus banyak sekali terdapat kapiler yang nantinya akan membawa darah yang mengandung oksigen atau karbon dioksida ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh. Pertukaran udara di alveolus terjadi secara difusi. Apa itu difusi? Difusi secara umum berarti perpindahan zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonik. Selanjutnya, kita akan membahas organ paru-paru. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ-organ tersebut merupakan bagian dari paru-paru. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu superior lobe, middle lobe, dan inferior lobe. Paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus, yaitu superior lobe dan inferior lobe. Setiap lobus dipisahkan oleh fisur atau celah. Di paru-paru kanan ada 2 fisur, yaitu horizontal fisur yang memisahkan antara superior lobe dan middle lobe, dan oblique fisur yang memisahkan antara middle lobe dan inferior lobe. Jika paru-paru kanan memiliki 2 fisur, di paru-paru kiri hanya ada 1 fisur, yaitu oblique fisur yang memisahkan antara superior lobe dan inferior lobe. Paru-paru dikelilingi oleh rongga bernama pleural cavity. Membran serosa yang mengelilingi pleural disebut pleura. Pleura dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada visceral pleura, merupakan membran yang membatasi antara organ paru-paru dengan rongga paru-paru. Yang kedua ada parietal pleura, membran yang membatasi antara rangka dan rongganya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pernafasan perut, yang prosesnya melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi perut dengan rongga dada. Yang kedua, pernafasan dada, yang prosesnya melibatkan tulang rusuk. Pada pernafasan dada, saat kita melakukan inspirasi atau menghirup udara, otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga menyebabkan rongga dada membesar atau mengembang. Kemudian tulang rusuk menjadi naik, saat itulah udara masuk. Dan saat kita menghembuskan udara atau proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga menyebabkan rongga dada mengecil, kemudian tulang rusuk turun. Saat itulah udara keluar. Pada pernafasan perut, saat kita melakukan inspirasi atau menghirup udara, otot diafragma berkontraksi atau mendatar, menyebabkan rongga dada membesar. Saat itulah udara masuk. Yang kedua, saat kita menghembuskan udara atau saat proses ekspirasi, yaitu otot diafragma relaksasi atau naik, menyebabkan rongga dada mengecil, saat itulah udara keluar. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu yang pertama ada pernafasan luar, merupakan pertukaran gas antara alveoli dan darah di dalam kapiler paru-paru melewati membran respiratori. Prosesnya antara lain, oksigen masuk melalui nasal cavity, kemudian menuju faring, lalu menuju ke trakea, kemudian masuk ke bronkus. Setelah itu, masuk ke bronkiolus, kemudian masuk ke alveolus. Di alveolus tersebut, oksigen berdifusi melalui membran respiratori, lalu masuk ke dalam kapiler paru-paru. Setelah itu, keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pernafasan dalam. Pernafasan dalam merupakan pertukaran gas antara darah di dalam kapiler sistemik dan sel jaringan. Prosesnya antara lain, oksigen yang keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju atrium kiri jantung, kemudian masuk ke dalam ventrikel kiri jantung dengan melewati mitral valve. Setelah itu, oksigen keluar dari jantung menuju aorta, yang kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada jaringan di seluruh tubuh, yang kemudian darah yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam atrium kanan melalui vena cava superior, yaitu aliran darah yang berasal dari bagian atas tubuh
dan vena cava inferior yang merupakan aliran darah yang berasal dari bagian bawah tubuh. Lalu karbon dioksida akan diteruskan ke ventrikel kanan, kemudian keluar melalui arteri pulmonalis. Setelah itu masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri, yang kemudian masuk ke dalam kapiler yang terdapat pada alveolus. Demikian adalah penjelasan tentang organ saluran pernafasan bawah dan mekanisme pernafasan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang penyakit yang biasa menyerang anggota respirasi. Terima kasih untuk Kak Ika dan Kak Yuli atas pemaparan materi respirasi. Selanjutnya, saya sendiri akan membahas tentang kelainan dan penyakit pada saluran pernapasan. Ada banyak sekali penyakit pada saluran pernapasan. Tentunya kali ini kita akan membahas tentang penyakit secara garis besarnya, yaitu pneumonia dan TBC. Sebelum kita mulai materi pneumonia dengan TBC, saya akan membagikan informasi tentang batuk. Batuk merupakan respon alami dari tubuh dengan sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat atau partikel dari saluran pernapasan serta mencegah benda asing masuk saluran pernapasan. Tenggorokan dan saluran napas dilengkapi syaraf yang merasakan jika terdapat bahan atau zat yang mengganggu. Berikut ini saya tampilkan video etika batuk. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang pneumonia dan TBC. Dan yang pertama kita akan bahas pneumonia. Apa sih pneumonia itu? Pneumonia merupakan kondisi di mana seorang mengalami infeksi yang terjadi pada alveolus dalam paru-paru orang tersebut. Infeksi yang ditimbulkan pneumonia bisa terjadi pada salah satu sisi paru-paru maupun keduanya. Ini merupakan contoh dari penyakit pneumonia. Gejala pneumonia yang pertama, demam. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, batuk kering, batuk dengan dahak kental berwarna kuning dan hijau atau batuk berdarah. Dan diakhiri nyeri dada ketika menarik napas atau batuk. Pneumonia bisa disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan Staphylococcus aureus. Virus influenza, Adenosvirus, dan rhinovirus, ataupun jamur yaitu Pneumocystis carinii. Umumnya, pneumonia terjadi saat kuman yang masuk pada saluran pernapasan mengalahkan sistem kekebalan tubuh dan akhirnya menyebabkan infeksi. Pneumonia ini penyakit yang sangat menular. Oleh sebab itu, saya sendiri akan berbagi tips pencegahan pneumonia. Meskipun begitu, pneumonia merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah. Kita dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dengan melakukan hal tersebut. Yang pertama, sering mencuci tangan, terutama sebelum menyiapkan dan memakan makanan, setelah pergi dari kamar mandi, dan setelah bersentuhan dengan orang sakit. Yang kedua, hindari perilaku merokok, karena merokok dapat merusak paru-paru dan menurunkan fungsi paru-paru dalam melawan infeksi. Dan yang terakhir yaitu vaksin. Ini contoh-contohnya. Selanjutnya, saya sendiri akan membahas tentang TBC. Apa itu TBC? Ada yang tahu nggak? Oke, untuk menambah ilmu,
saya akan menjelaskan apa itu TBC. TBC adalah penyakit tuberkulosis yang biasa dikenal juga TB, merupakan salah satu kondisi paru-paru yang seorang terinfeksi oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya apa aja nih? Oke, gejalanya TBC yaitu pertama, batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu dan biasanya berdahak. Yang kedua, batuk mengeluarkan darah. Penurunan berat badan. Yang keempat, demam dan menggigil. Yang kelima, ada rasa lemas. Yang keenam, nyeri pada saat napas atau batuk. Dan yang terakhir, biasanya tidak ada nafsu makan. Bagaimana penularan TBC itu? TBC dapat tersebar lewat udara apabila pengidap TBC paru sedang batuk, bersin, ataupun berbicara. Jadi jangan lupa ya etika batuknya. Apabila kuman tersebut terhirup oleh orang lain, maka orang yang dengan kekebalan tubuhnya rendah dapat terkena infeksi loh. Contohnya seperti ini. Bagaimana penanganan TBC? Oke, sekarang aku kasih tahu ya penanganan TBC itu apa. TBC dapat ditangani dengan melakukan pengobatan selama 6 bulan. Apabila pasien tidak menjalani pengobatan secara teratur dan tidak mengkonsumsi obat setiap hari, maka akan bertambah lama pula. Bisa sampai 9 bulan loh, sampai 1 tahun juga untuk menjalani pengobatan. Jadi untuk dari saudaranya, bila ada saudaranya, teman yang sedang ada pengobatan TBC, jangan lupa diingetin ya. Oke, nah penanganan TBC udah. Sekarang apa ya? Sekarang kita akan kasih tahu bagaimana cara pencegahan TBC. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan penderita TBC. Menghindari bukan berarti menjauhi ya. Oke, yang kedua, konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, menerapkan kebiasaan cuci tangan. Yang keempat, rajin olahraga. Dengan olahraga, sirkulasi darah menjadi lancar sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Dan yang kelima, memiliki ventilasi udara yang memadai. Bakteri penyebab TBC dapat lebih mudah dalam ruangan yang tertutup karena tidak ada sirkulasi udaranya. Oke, dan yang terakhir itu adalah vaksin BCG. Sistem digesti. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem digesti. Sistem pencernaan yang biasa disebut adalah sistem gastrointestinal adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Di dalam sistem digesti ada sistem yang terpenting. Yang pertama itu ada mengolah bahan makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Makanan dicerna dan dihancurkan menjadi fragmen. Fragmen diubah menjadi komponen-komponen pembentukan. Lalu karbohidrat diubah menjadi monosakarida. Lalu protein diubah menjadi asam amino. Lalu lemak diubah menjadi monogliserida, asam lemak, dan gliserol. Membuang sisa-sisa hasil pencernaan atau zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Tubuh memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring atau kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan sistem digesti juga memiliki organ pencernaan tambahan yaitu gigi atau galigi, lidah, kelenjar ludah, kandungan empedu, hati, dan pankreas. Oke, di sini ada gambar sistem pencernaan yang dimulai dari mulut, ada lidah, ada empedu, dan rektum. Itu disebut adalah sistem organ tambahan. Nah, lalu yang di sebelahnya itu
Organ cerna, yaitu terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, di sini juga ada contoh gambar sistem digesti. Organ pencerna ini bekerja sama untuk memecahkan makanan menjadi molekul yang lebih kecil yang dapat diserap ke dalam darah untuk didistribusikan ke seluruh sel. Proses pencernaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pencernaan fisik atau mekanis, dan yang kedua ada pencernaan kimiawi. Nah, kalau pencernaan fisik mekanis itu merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil, misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Yang kedua ada pencernaan kimiawi, yang dimaksud adalah proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, di sistem digesti itu dia memiliki tahapan pencernaan makanan yang terdiri dari ingesti. Ingesti itu pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Ada mastikasi, proses mengunyah makanan oleh gigi. Ada deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Ada digesti, mengubah makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapat di lambung. Dan ada absorpsi, dia proses penyerapan terjadi di usus halus. Dan ada defekasi, dia pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Sistem digesti terdiri dari mulut. Di mulut terjadi pencernaan mekanik dengan bantuan gigi dan pencernaan kimiawi dengan bentuk enzim atau enzim pitialin pada air liur yang dihasilkan oleh kelenjar air liur atau ludah. Enzim ini akan mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, di sebelah sini ada contoh gambar. Nah, di bagian mulut itu dia terdiri dari epitel pipi berlapis, ada gusi dan hard palate yang memiliki lapisan keratin. Pembatasannya terdiri dari bibir bagian anterior, pipi bagian lateral, palate terdiri bagian superior, lidah terdiri dari inferior, dan rongga mulut bagian posterior. Dan di sini ada contoh gambarnya, bisa dilihat. Nah, bagian rongga mulut, bagian luar yang sempit atau vestibula terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir yang dibatasi oleh tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Nah, di situ ada gambar contohnya bagian rongga mulut. Oke, yang berikutnya kita ke bagian lidah. Lidah terdiri dari otot serat lintang atau lorik atau otot sadar, dapat digerakkan ke seluruh arah, dilapisi selaput lendir. Lidah sendiri terbagi 3 bagian. Radix lingua atau pangkal lidah, terdapat epiglottis yang berfungsi menutup jalan nafas saat menelan. Dorsum lingua atau pangkal lidah atau punggung lidah, terdapat ujung saraf pengecap. Fungsi lidah sendiri mengaduk makanan, membentuk suara sebagai alat pengecap, dan menelan serta merasakan makanan. Yang berikutnya kelenjar ludah atau salivary gland. Kelenjar ludah sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Di dalam kelenjar parotis itu terletak di sebelah bawah depan daun telinga, di antara otot proseus mastoid kiri dan kanan dengan kulit pipi. Cairan ludah hasil sekresi dikeluarkan melalui ductus tension ke dalam rongga mulut. Kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah, salurannya ductus rectus menuju lantai rongga mulut. Kelenjar submandibularis terletak lebih ke belakang dan ke samping dari kelenjar sublingual, salurannya ductus Wharton menuju lantai rongga mulut. Terus yang berikutnya adalah faring. Faring merupakan rongga penghubung antara rongga mulut dengan esofagus. Melalui rongga ini, makanan akan masuk ke dalam esofagus untuk dibawa ke lambung. Ada 3 bagian faring, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring itu terletak di bagian superior atau bagian yang sama tinggi dengan hidung. Orofaring terletak di bagian media atau bagian sama tinggi dengan mulut.
Di orofaring terdapat amandel atau tonsil di dinding lateral orofaring. Laryngofaring bagian inferior, bagian sama tinggi dengan laring. Yang berikutnya esofagus. Organ ini membantu pencernaan makanan dengan cara melakukan gerakan peristaltik ke arah lambung. Dengan demikian, makanan dapat terdorong menuju lambung untuk memasuki tahap pencernaan selanjutnya. Lambung. Fungsi lambung sendiri untuk menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh peristaltik lambung dan getah lambung. Sekresi enzim pencernaan yang dihasilkan di lambung antara lain enzim pepsin, yaitu untuk memisah protein, asam amino, albino dan albumin, dan enzim renin membentuk protein susu atau kasein. Terus ada enzim lipase. Enzim lipase untuk memecah lemak, asam lemak, dan gliserida. Yang berikutnya adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Pada usus halus terdapat muara dari saluran empedu dan pankreas yang menghasilkan zat dan enzim untuk membantu proses pencernaan. Enzim-enzim yang berperan pada usus halus diantaranya sakrase, yaitu untuk mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Terus ada maltase, mencerna maltosa menjadi glukosa. Laktase, mencerna laktosa dan glukosa. Dan erepsinogen, yaitu diaktifkan oleh heterokinase menjadi erepsin untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Di dalam usus halus atau ileum juga terdapat juga merupakan tempat penyerapan zat gizi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Usus ileum memiliki fili yang memungkinkannya untuk melakukan fungsi penyerapan tersebut. Ya, di kali ini saya akan membahas usus besar atau kolon terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kolon ascendens merupakan bagian usus besar yang mengarah ke atas. Usus ini berfungsi menyerap zat gizi, air yang belum terserap oleh usus halus serta memadana feses. Yang kedua, kolon transversal berfungsi merupakan bagian usus besar yang mendatar, serta kolon ascendens ini berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan zat gizi, air, dan memadatkan feses. Yang ketiga, kolon descendens merupakan bagian usus besar yang mengarah ke bawah. Usus ini berfungsi sebagai tempat penampung feses, sementara itu masuk ke rektum. Yang keempat, kolon sigmoid merupakan usus besar yang berbentuk S yang terletak setelah kolon descendens. Usus ini memberikan tekanan pada feses sehingga memudahkan feses dikeluarkan melalui rektum. Rektum merupakan bagian dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses hingga diekskresikan atau dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan yang memungkinkan feses itu keluar dari tubuh. Hati berfungsi mengatur distribusi makanan. Yang kedua, glukosa diubah menjadi glikogen atau hati dan otot. 3. Mengatur protein darah, menyaring bakteri dan toksin, menghancurkan eritrosit yang mati, mengubah profit A menjadi vitamin A, membuat empedu, mengubah NH3 menjadi ureum. Kandungan empedu. 1. Sebuah kantong berbentuk terong merupakan membran berotot, letaknya di dalam lobus di sebelah permukaan hati. Panjangnya 8-12 cm, berkapasitas 60 cm persegi. Getah empedu suatu cairan yang disekresi setiap hari oleh sel hati 500-1000 cc, meningkatkan sewaktu mencerna lemak. Sebuah kandung empedu yang berbentuk terong merupakan membran berotot, letaknya di dalam lobus di sebelah permukaan bawah hati. Panjangnya 8-12 cm, berkapasitas 60 cm persegi. Getah empedu suatu cairan yang disekresi setiap hari oleh sel hati 500-1000 cc, meningkat sewaktu mencerna lemak. Pankreas, hasil sekresi pankreas yaitu hormon insulin dihasilkan dari pulau Langerhans. Getah pankreas mengandung amilase, amilum diubah menjadi maltosa, lipase, lemak diubah menjadi lemak, asam lemak plus gliserol, NHCO3, basa, trypsinogen, enterokinase, tripsin, atau protein asam amino. Ya, demikian penjelasan dari sistem digesti, dan kami lanjutkan ke berbagai penyakit digestis. Kali
Kali ini saya akan membahas tentang beberapa penyakit yang sering terjadi di sistem digesti. Di antaranya itu ada diare, terus tukak lambung atau asam lambung. Kali ini saya akan membahas tentang asam lambung, yaitu penyakit asam lambung atau yang biasa disebut GERD adalah kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus. Reflux asam lambung adalah kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus, kerongkongan. Kondisi ini terjadi akibat melemahnya cincin otot kerongkongan yang berfungsi mencegah makanan kembali ke kerongkongan setelah masuk ke lambung. Tungkak lambung. Tungkak lambung merupakan luka terbuka yang terbentuk di lapisan lambung atau biasa yang terjadi di usus 12 jari. Tungkak lambung dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan penggunaan aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid dalam jangka panjang. Ya. Sekian presentasi kelompok kami dalam membahas sistem digesti.